Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Anata Fiska Devita dari program studi pendidikan psikologi konseling Buddha. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan skripsi yang berjudul Analisis Kualitas Layanan pada Perusahaan Jasa Ekspedisi Mitra Utama dengan metode Important Performance Analysis. Latar belakang, dalam era globalisasi, persaingan bisnis semakin ketat, sehingga perusahaan harus meningkatkan daya saing melalui pelayanan berkualitas sesuai harapan pelanggan. Di Yogyakarta, banyak perusahaan jasa ekspedisi yang bersaing menawarkan keunggulan masing-masing. Kepuasan pelanggan tercapai ketika kinerja layanan memenuhi harapan, namun ketidakpuasan muncul jika kinerja lebih rendah. PT Mitra Utama menghadapi keluhan terkait keterlambatan dan kerusakan barang sehingga perlu meningkatkan kualitas layanan agar tetap bersaing dan mempertahankan pelanggan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 masalah utama, yaitu pertama, bagaimana tingkat kepentingan konsumen mengenai kualitas pelayanan perusahaan ekspedisi Mitra Utama. Yang kedua, bagaimana kinerja kualitas layanan yang dirasakan oleh konsumen setelah menerima pelayanan jasa perusahaan ekspedisi Mitra Utama. Yang ketiga, bagaimana dimensi kualitas layanan di perusahaan ekspedisi Mitra Utama yang dapat meningkatkan kualitas layanan. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui tingkat kepentingan konsumen mengenai kualitas pelayanan perusahaan ekspedisi Mitra Utama. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja kualitas layanan yang dirasakan oleh konsumen setelah menerima pelayanan jasa perusahaan ekspedisi Mitra Utama. Yang ketiga, untuk mengetahui dimensi kualitas layanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan di perusahaan ekspedisi Mitra Utama. Manfaat penelitian ini pertama bagi perusahaan, memberikan masukan yang konkret mengenai aspek layanan yang harus ditingkatkan agar kepuasan pelanggan meningkat. Yang kedua, bagi akademisi menjadi referensi penelitian terkait analisis kualitas layanan dengan metode IPA. Yang ketiga, untuk penulis menambah pengalaman dan wawasan dalam penerapan teori manajemen operasional pada kasus nyata. Landasan teori, pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Manajemen operasional menekankan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Dalam jasa yang bersifat tidak berwujud, kualitas pelayanan diukur melalui dimensi servekual, menjadi kunci untuk memenuhi harapan konsumen. Kepuasan muncul dari perbandingan antara harapan dan kinerja layanan, serta dipengaruhi faktor kualitas, harga, emosi, kemudahan, dan kehandalan. Kepuasan yang tercapai akan mendorong loyalitas pelanggan, terlihat melalui pembelian ulang, rekomendasi, dan komitmen. Secara teoritis, kualitas pelayanan meningkatkan kepuasan. Kepuasan memengaruhi loyalitas dan kualitas pelayanan juga dapat berpengaruh langsung terhadap loyalitas. Kesimpulannya, kualitas pelayanan yang baik, kepuasan meningkat, loyalitas terbentuk. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di PT Mitra Utama dengan objek konsumen pengguna jasa. Variabel menggunakan dimensi servekual, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan teachable. Data primer diperoleh melalui kuesioner, data sekunder dari dokumen perusahaan. Populasi adalah seluruh konsumen dengan sampel 100 responden menggunakan accidental sampling. Analisis data menggunakan Important Performance Analysis atau IPA untuk memetakan kepentingan dan kinerja dalam 4 kuadran guna menentukan prioritas perbaikan layanan. Metode ini membantu mengidentifikasi aspek layanan yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Hasil dari penelitian ini yaitu 1. Kuadran pertama, prioritas utama. Terdapat beberapa pelayanan yang dianggap sangat penting oleh pelanggan, namun kinerjanya masih rendah, misalnya kecepatan pengiriman dan ketepatan waktu. Yang kedua, kuadran kedua, atribut layanan yang penting yang sudah bekerja baik seperti keramahan staf dan keamanan barang. Yang ketiga, kuadran ketiga, atribut layanan yang kurang penting dan bekerja rendah sehingga tidak menjadi fokus utama perbaikan. Yang keempat, kuadran keempat, atribut layanan yang kurang penting tetapi kinerja tinggi sehingga perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya ke aspek lain yang lebih prioritas.
Pembahasannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan perlu lebih fokus pada atribut yang masuk kuadran 1 karena aspek tersebut memiliki pengaruh yang paling besar dalam kepuasan pelanggan. Dengan perbaikan atribut prioritas utama, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mempertahankan loyalitas pelanggan, serta yang sudah baik harus tetap dipertahankan agar tidak menurunkan kualitasnya. Kesimpulannya, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas layanan perusahaan jasa ekspedisi mitra utama cukup baik. Namun, terdapat beberapa atribut layanan yang harus segera ditingkatkan karena memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan. Metode MPI terbukti efektif dalam membantu perusahaan menentukan prioritas perbaikan layanan. Berdasarkan kesimpulan ini, dapat memberikan saran sebagai berikut. Perusahaan perlu meningkatkan atribut layanan yang masuk kuadran prioritas utama, khususnya terkait kecepatan dan ketepatan pengiriman. Mempertahankan atribut layanan yang sudah baik seperti keramahan staf dan keamanan barang. Menyusun strategi peningkatan layanan secara berkelanjutan dengan memperhatikan hasil analisis IPA. Melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas layanan agar perusahaan dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Sebagai penutup, demikian presentasi skripsi saya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, akademisi, dan masyarakat luas. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya.